Halo semua, selamat datang kembali di channel Galeri Medica. Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan oksigen konsentrator yang benar. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih cara penggunaannya. Bagaimana? Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari Galeri Medica. Di saat pandemi seperti sekarang ini, kebutuhan oksigen semakin meningkat. Pasien COVID-19 dengan kadar oksigen yang rendah sangat membutuhkan alat bantu pernafasan, seperti oksigen konsentrator. Jika kadar oksigen dalam darah rendah, sekitar 90-94%, biasanya sering ditandai dengan gejala sesak napas, lemas, detak jantung cepat, atau sulit berbicara. Gejala ini sering disebut dengan hipoksia. Pada kasus lainnya, hipoksia bisa muncul tanpa menimbulkan tanda atau gejala apapun. Kondisi ini dinamakan happy hipoksia. Untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah, maka dibutuhkan alat pengukur saturasi oksigen atau biasa disebut dengan pulse oximeter. Alat ini berguna sekali untuk mengukur kadar oksigen. Ada banyak alasan mengapa seseorang membutuhkan oksigen konsentrator. Seiring bertambahnya usia atau dengan kondisi seperti penderita asma, radang paru-paru, fibrosis sistik, hipoksia, atau gangguan lainnya yang membuat kadar oksigen menjadi rendah. Lalu, bagaimana sih cara kerja oksigen konsentrator? Penjelasan singkatnya yaitu alat ini mengumpulkan oksigen dan nitrogen yang ada di sekitar ruangan, lalu menyaring, memproses, dan menghasilkan oksigen yang siap dihirup melalui kanula hidung. Oksigen konsentrator biasanya mampu menghasilkan hingga 96% oksigen murni. Lantas, apa bedanya sih oksigen konsentrator dengan tabung oksigen? Dari segi berat, tabung oksigen memiliki berat yang bervariasi, mulai dari 500 gram hingga 50 kg. Sedangkan oksigen konsentrator memiliki bobot yang lebih ringan. Ini juga bisa dibilang portable, karena dengan ukuran yang kecil, mudah bergerak dan bisa dibawa kemana-mana. Untuk masa pemakaiannya, tabung oksigen harus diisi ulang ketika habis. Ini akan memakan waktu dan biaya saat tabung oksigen habis. Sedangkan oksigen konsentrator tidak pernah habis dan bisa digunakan 24 jam. Untuk keamanan, tabung oksigen memiliki tangki atau silinder. Ini akan bahaya jika tertusuk atau bocor, yang dapat mengakibatkan kebakaran. Sedangkan oksigen konsentrator aman bagi pengguna karena ukurannya yang kecil. Dari segi biaya, tabung oksigen relatif lebih murah, namun ini hanya untuk jangka pendek. Ketika oksigen dalam tabung habis, maka harus keluar untuk isi ulang oksigen. Ini akan memakan ongkos ke depot oksigen dan biaya isi ulang. Meskipun harga oksigen konsentrator lebih mahal dibanding tabung oksigen, tetapi ini akan berdampak lebih panjang karena oksigen konsentrator tidak perlu isi ulang. Oke, langsung saja di sini kita akan menggunakan oksigen konsentrator dari Philips Everflow. Philips Everflow adalah oksigen konsentrator rumahan yang dapat mengalirkan oksigen sampai 5 liter per menit. Ini merupakan konsentrator paling sunyi di pasaran. Desain elegan, ramping, dan mudah digunakan. Dari fitur lainnya, Philips Everflow memiliki fitur alarm OPI atau Oxygen Percentage Indicator. Dengan kata lain, ini akan menunjukkan indikator kemurnian oksigen yang dikeluarkan oleh alat ini. Untuk spesifikasinya, Philips Everflow memiliki konsumsi daya yang rendah, sekitar 300 watt, yang membuat konsentrator ini sangat hemat energi. Suara mesin yang sunyi dengan level suara 40 desibel sama seperti mendengarkan suara curah hujan yang sedang. Adapun dimensi produk, Philips Everflow memiliki dimensi yang cukup ramping, dengan lebar 38 cm serta tinggi kurang lebih 60 cm dan berat sekitar 14 kg. Saat kalian membeli produk ini, biasanya sudah tersedia kelengkapan seperti botol humidifier, filter atau saringan udara, selang konektor humidifier, buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Nah, sebelum digunakan, kita siapkan dulu alat-alatnya. Di sini ada selang kanula, air distilasi, dan botol humidifier. Untuk menghubungkan humidifier dengan oksigen diperlukan konektor. Konektor ini ada di bagian belakang ya. Sebelum nyalakan alatnya, kita isi dulu botol humidifier dengan air distilasi. Isi dengan batas maksimal ya.
botol ini berfungsi untuk melembabkan oksigen sehingga nanti saat dihirup tenggorokan tidak kering. Dan kalau sudah terpasang semua, kita bisa hirup oksigen ini dengan selang kanula. Sebelum menghirup oksigen, kita nyalakan dulu alatnya dan kemudian atur flow rate-nya. Nah, untuk pengaturan flow rate-nya, ini harus sesuai anjuran dokter. Saat nyalakan oksigen konsentrator, beri jarak sekitar 15 cm dari alat dengan dinding atau perabatan rumah agar aliran udara tidak terhambat masuk ke alat. Setelah alat dinyalakan, tunggu setidaknya 15-30 menit sebelum menggunakannya. Oksigen konsentrator memerlukan waktu untuk mulai dan siap untuk digunakan. Untuk menghirup oksigen, periksa selang terlebih dahulu apakah ada lekukan atau kebocoran. Kalau selang tertekuk, ini bisa menyebabkan suplai oksigen menjadi tidak maksimal. Perawatannya, oksigen konsentrator ini dapat dinyalakan selama 24 jam. Alat ini bisa diistirahatkan sekitar 1 jam. Disarankan juga untuk sedia tabung oksigen sebagai cadangan sehari-hari, seandainya atau sewaktu-waktu listrik mati. Untuk botol humidifier, ganti air dalam botol setiap hari, lalu bersihkan humidifier setiap 1 minggu sekali. Untuk filter Philips Everflow, ini bisa dibersihkan setiap 1-2 minggu sekali. Jika filter sudah terlihat rusak, maka harus diganti. Apakah oksigen konsentrator ini bisa untuk gejala COVID-19? Oksigen konsentrator hanya dapat digunakan pada kasus COVID-19 yang ringan saja. Ini dalam kasus di mana persyaratannya maksimal 5 liter per menit. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.